Barang siapa menguasai daerah jantung akan menguasai dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Barang siapa menguasai daerah jantung atau heartland, yaitu benua di dunia seperti Eropa, Asia, akan menguasai dunia. Kata teori ahli geopolitik yang menganut konsep kekuatan bernama Sir Halford Mackinder. Sejak pecahnya konflik Rusia-Ukraina, seluruh dunia telah memperhatikan dampak konflik terhadap pola geopolitik global. Salah satu efeknya adalah konsensus dunia luar tentang hubungan Rusia dengan negara-negara barat semakin melemah. Dan sebaliknya, hubungan dengan negara timur semakin menguat. Itulah sebabnya Rusia mulai menyesuaikan kebijakan politik luar negerinya. Sebuah tanda penting adalah Rusia telah menyetujui proyek rel kereta api China, Kyrgyzstan, Uzbekistan yang merupakan jalur sangat penting bagi Belt and Road yang menghubungkan negara-negara Eurasia. BRI adalah program infrastruktur terbesar di dunia, dengan proyek yang mencakup negara Eropa, Asia, dan Afrika. China diperkirakan telah menginvestasikan 59,5 miliar dolar dalam proyek-proyek BRI tahun lalu saja. Dan lebih dari 800 miliar dolar sejak program itu diluncurkan pada tahun 2013. China Eropa adalah rute transit untuk ekspor China dan negara-negara Uni Eropa. Jaringan ini memiliki 73 rute, menghubungkan China dengan Kazakhstan, Rusia, Belarus, Polandia, Jerman, Republik Ceko, Prancis, Spanyol, dan sebagainya. Kereta barang yang bergerak di sepanjang rute ini telah melakukan 3.630 perjalanan pada kuartal pertama tahun ini. Berdasarkan data sejarah, rintisan geopolitik telah dimulai pada masa prasejarah. Seiring dengan perkembangan iptek, rumusan tentang geopolitik menyatakan bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi. Setiap bangsa, jika ingin tetap eksis, harus dapat memanfaatkan konstelasi geografisnya secara optimal untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, konstelasi geografis harus dijadikan salah satu pertimbangan yang paling penting untuk menyusun politik nasional dan strategi suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Menurut laporan media belum lama ini, Presiden Kyrgyzstan Sadir Japarov menjelaskan kepada Presiden Putin betapa pentingnya jalur kereta api China, Kyrgyzstan, Uzbekistan. Bagi Kyrgyzstan, seperti halnya manusia membutuhkan udara dan air, di mana Presiden Putin pada akhirnya menyetujui proyek tersebut. Presiden Japarov mengatakan pembangunan kereta api China, Kyrgyzstan, Uzbekistan akan dimulai pada tahun 2023 setelah selesainya studi kelayakan. Presiden Japarov sangat senang dengan prospek kereta api tersebut, yang berarti bahwa Kyrgyzstan akan menjadi negara transit untuk rute jembatan Eurasia, yang pasti akan membawa pertumbuhan pesat ekonomi negara tersebut. Wakil Menteri Transportasi Kyrgyzstan juga menekankan bahwa rute kereta api tersebut sebagai proyek yang sangat menjanjikan, yang akan menghubungkan China dengan mayoritas negara-negara Uni Eropa, mempromosikan pembangunan ekonomi semua negara di sepanjang jalan termasuk Asia Tengah. Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev juga menyebutkan proyek kereta api China, Kyrgyzstan, Uzbekistan tidak hanya akan memperkuat jaringan kereta api nasional mereka, tetapi juga menciptakan lebih banyak peluang untuk pasar Asia Pasifik. Dapat dilihat bahwa Kyrgyzstan dan Uzbekistan memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap jalur kereta api ini. Alasan utama mengapa Rusia menentang jalur kereta api ini sebelumnya adalah karena kepentingannya sendiri. Jalur kereta api ini pada dasarnya mengikuti jalur sutra tradisional kuno. Proyek ini akan semakin meningkatkan hubungan China dengan negara-negara Asia Tengah, Asia Barat, dan bahkan wilayah Mediterania dan Eropa, memperpendek jarak sebesar 1.000 km. Tentu saja, ini bukan hal yang sangat baik bagi Rusia, karena itu berarti posisinya di garis utara jembatan kontinental Eropa akan semakin melemah. Posisi Rusia mungkin menghadapi situasi yang terpinggirkan, disertai dengan berbagai kerugian ekonomi nantinya. Sebaliknya, China sebagai negara konsumsi minyak terbesar dunia dapat memperoleh lebih banyak jalur impor energi dengan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara Asia Tengah yang juga akan membuat Rusia menghadapi lebih banyak pesaing dan dapat kehilangan bargain power-nya.
Namun sekarang, Presiden Putin terpaksa menyetujui jalur kereta api ini dikarenakan beberapa faktor pilihan. Sejak pecahnya konflik Rusia-Ukraina, Rusia tidak menginginkan gejolak di Asia Tengah karena Rusia tidak memiliki kekuatan yang lebih banyak untuk menangani situasi di sana. Jadi, beliau harus membuat pilihan untuk stabilitas kawasan tersebut. Pada saat yang sama, negara-negara barat telah meluncurkan larangan dan sanksi ekstrim untuk menghancurkan ekonomi Rusia. Dengan kata lain, sangatlah tidak mungkin bagi Rusia untuk melihat ke arah barat lagi. Makanya, peluang yang tersisa hanyalah melihat ke timur. Sayangnya, negara Asia Tengah dengan infrastruktur yang sangat buruk dan terbelakang tidak akan membantu strategi Rusia untuk menyesuaikan fokus ekonominya ke timur dan tidak akan dapat memperoleh keunggulan sumber dayanya di sini. Oleh karena itu, Rusia memang perlu bekerja sama memanfaatkan kekuatan China untuk membangun potensi ekonomi regionalnya. Pepatah tua China mengatakan, jika Anda ingin kaya, bangunlah jalan dulu. Contoh yang paling nyata adalah beberapa waktu lalu jaringan kereta cepat China di Asia Tenggara mendapat banyak pujian dari negara-negara regional, terutama kereta cepat China Laos yang telah mengubah sejarah Laos sebagai negara yang terkurung di daratan. Atau beberapa hari yang lalu, Mongolia mengumumkan bahwa kereta cepat ketiga yang menghubungkan China dan Rusia akan selesai pada akhir tahun ini. Sehingga hubungan ekonomi China dengan Mongolia dan Rusia akan semakin diperkuat. Saat ini, setelah 25 tahun tertunda dalam perencanaan, kereta api China, Kyrgyzstan, Uzbekistan akhirnya akan mulai terrealisasikan. Hal ini mencerminkan efek daya tarik-menarik magnet yang dihasilkan oleh kuatnya pengaruh ekonomi China di dunia. Konflik antara Rusia dan Ukraina dapat dikatakan telah membangunkan Moskow dari mimpinya untuk melihat dengan jelas wajah asli negara-negara barat. Ketika dua raksasa China dan Rusia bergandengan tangan, energi yang dilepaskan mungkin tidak akan terbayangkan oleh para politikus dan lembaga think tank negara-negara barat. Tampaknya dinasti Tang telah kembali. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!